Gadis itu menikah di hari pernikahannya. Calon suaminya ternyata seekor anjing. Sementara pria yang seharusnya jadi suaminya malah bersembunyi di bawah panggung menonton keributan. Tak disangka, anjing itu tiba-tiba lepas dari tali dan lari keluar, langsung menabrak buket bunga. Saat pengantin wanita berbalik badannya, kerudungnya jatuh ke tanah. Barulah saat itu calon suami terkejut menyadari, wanita di atas panggung yang selama ini ia dan keluarganya remehkan, ternyata adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Tepat setahun yang lalu, seorang presiden direktur dikejar musuh dan terluka parah. Saat ia putus asa, kebetulan bertemu seorang gadis yang sedang mencari obat di pegunungan. Penjahat itu melihat si gadis ikut campur dan langsung menyerang. Tak disangka, gadis itu ternyata seorang pendekar yang menyembunyikan identitas selama bertahun-tahun. Mengalahkan para pembunuh itu bukan masalah baginya. Setelah itu gadis tersebut membawa Presdir ke sebuah pondok di pegunungan untuk mengobatinya. Presdir yang sedang pingsan tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas. Gadis itu juga tidak tahu bahwa yang ia tolong adalah Presdir dengan kekayaan triliunan. Saat itu gadis itu mendapat kabar dari gurunya untuk segera turun gunung. Jadi dia meninggalkan sepucuk surat lalu pergi dengan tergesa-gesa. Saat Presdir terbangun, ia menemukan surat dan peta rute turun gunung yang ditinggalkan gadis itu. Hatinya sangat terkejut. Sejak itu ia mulai tertarik dengan gadis misterius tersebut. Ternyata identitas asli gadis itu adalah direktur rumah sakit jiwa. Ia selama ini bertekad menciptakan obat mujarab. Hanya tinggal satu bahan terakhir untuk menyelesaikannya. Dan bahan itu adalah resep rahasia turun-temurun dari keluarga Presdir. Demi mendapatkan resep itu, gadis itu setuju melakukan pernikahan kontrak dengan Presdir. Dan dia sama sekali tidak menyangka, pria yang akan ia nikahi adalah orang yang pernah ia selamatkan malam itu. Sedangkan Presdir mengira gadis yang dijodohkan oleh kakeknya hanyalah wanita serakah yang ingin mengejar kekuasaan. Karena itu ibu dan adik perempuan Presdir mempersulit si gadis, tidak ingin menerima dia sebagai anggota keluarga. Bahkan sengaja mengirim truk tua untuk menjemputnya. Di saat yang sama, Presdir menerima pesan dari kakeknya, memintanya segera kembali ke rumah lama untuk menghadiri pernikahan. Tapi Presdir merasa karena tidak disebutkan harus hadir sebagai mempelai pria, ia pun bersikeras tidak akan mengakui pernikahan itu. Maka di hari pernikahan, gadis itu berdiri sendirian di atas panggung. Sementara Presdir hanya duduk di bawah panggung menonton dengan dingin. Saat itu, adik perempuan Presdir naik ke panggung bersama wanita licik. Secara terbuka mereka mempermalukan gadis itu. Mereka mengejek karena dia bahkan tidak punya mempelai pria. Apa pantas tetap berdiri di sana? Mereka juga mengaku bahwa wanita yang benar-benar dicintai Presdir adalah si wanita licik. Menyarankan gadis itu segera membatalkan pernikahan. Jangan bermimpi menikah masuk keluarga konglomerat. Namun si gadis tetap tenang menghadapi hinaan mereka. Ia bilang sudah berjanji akan menikah selama 99 hari. Dan itu tidak akan berubah. Wanita licik itu melihat gadis itu tidak bisa dipatahkan. Lalu sengaja membawa seekor anjing. Mengejek bahwa kalau mau nikah dengan keluarga kaya, ia cuma bisa menikahi binatang. Tapi gadis itu malah balik mengejek. Kalau begitu berarti Presdir adalah binatang. Adik Presdir langsung tidak bisa membalas. Saat itu akhirnya kakek Presdir muncul untuk menghentikan keributan. Ia marah besar kepada keluarga wanita licik karena membiarkan kekacauan. Sampai mereka terpaksa menampar cucunya sendiri di depan umum. Namun wanita licik itu masih belum menyerah. Ia malah memfitnah gadis itu merebut cinta antara dia dan Presdir. Adik perempuan Presdir pun ikut membuat keributan. Namun gadis itu tidak mau mundur. Ia mengatakan jika Presdir bertunangan tapi diam-diam menjalin hubungan lain, maka yang salah bukan dirinya. Adik Presdir lagi-lagi tidak bisa membalas. Sedangkan Presdir yang duduk di bawah panggung tetap menganggap gadis itu adalah wanita matre yang pandai membantah. Saat itu gadis itu langsung memerintahkan pengawal untuk mengusir wanita licik dari tempat pernikahan. Wanita licik itu malu dan marah, berusaha membuat kekacauan. Saat anjing itu lepas dan berlari, kerudung si gadis ikut terlepas. Dan